Aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah salim aridho, para pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kita berkumpul dan bertemu kembali pada malam Jumat yang dimuliakan Allah, semata-mata hanya satu niat dan tujuan, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk itu mari kita serahkan diri kita lahir dan batin pada Allah dengan atas pimpinan, bimbingan, tuntunan dan petunjuk serta perintahnya. Mudah-mudahan kita tetap di jalan yang lurus dan benar dari sisinya. Ya Allah ya Rabb, maafkan kami, ampuni kami ya Allah. Begitupun maafkan dan ampuni kesalahan dan dosa-dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Ya Allah, lapangkanlah kuburnya, berikan sinar-Mu, berikan rahmat-Mu kepada mereka. Semoga amal-amal dan ibadah mereka Engkau terima ya Allah ya Rabb. Kami ingin menjadi anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tua kami. Mungkin selagi masih hidup, kami belum sempat dan belum menyadari tentang bakti kepada kedua orang tua. Baru sekarang menyadari, dan kami sangat menyesal karena belum bisa berbakti. Hanya menyenangkan, berbakti lain. Pada malam Jumat ini, dalam satu majelis, kami bermohon kepadamu ya Allah ya Rabb. Terimalah doa-doa dan permohonan kami untuk kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang barakah, dan sisa umur kami mudah-mudahan bermanfaat di dunia wal akhirah. Ya Allah ya Rabb, tidak ada daya dan upaya bagi kami kalau tidak ada pertolongan dari-Mu ya Allah. Maka tolonglah kami untuk menegakkan agama-Mu ya Allah, dan untuk berbuat beramar ma'ruf nahi munkar. Ala hadiniyah wa kulinatin salih wa salihat la hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa qarabatihi wa sahabatihi min jamil ummati Muhammadin minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fil ar masyariqi wal maghrib wa bil khususan ila arwahi waruh abaina wa ummahatina wajadina wajadatina wa kholina wa kholadatina wa silsilatina. As'aluka ya Allah bil qabul ala kudratihim. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, wabil malaikatul muqarrabin ikhwatihim wa qudratihim syai'unillahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah ta'ala ridha para pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Jumat yang lalu saya memberi sedikit uraian tentang tawad berserah diri.
Dan insya Allah pada malam ini tentang takarrub, mendekatkan diri. Dalam kita tawadu, kita mengenalkan diri. Kemudian bersujud, merebahkan diri. Dalam posisi sujud menyembah kepada Allah. Kemudian saat ini kita ingin dekat dengan Allah. Tidak sudah kenal, sudah tahu. Tapi belum dekat. Insya Allah. Mudah-mudahan kita tahu apa syariat supaya dekat dengan Allah. Kita harus tahu yang akan kita dekati itu adalah Allah. Yang maha. Asmanya ada 99. Sifatnya ada 20. Sehingga dalam kita mendekatkan diri kepadanya harus dipenuhi syarat-syarat utama. Sudah kenal, sudah tahu siapa dia. Rabb, Tuhan semesta alam. Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang tidak ada sekutunya. Jadi apa yang dikehendakinya kalau kita ingin dikenal kemudian bisa dekat dengan. Sebab jangan kata dengan yang Maha Kuasa. Sesama manusia saja. Kita kenal, kita tahu. Ingin dekat. Harus ngerti. Ngerti pertama tentang kebiasaan atau keinginannya atau kehendaknya. Ini yang pertama. Allah tidak mau disekutukan dengan siapa. Allah sangat murka. Dan itu merupakan dosa besar. Jadi kita dengan tekad dan niat. Dengan menyatakan dalam 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Itu ada konsekuensi. Lagi ditambah dengan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu lebih ditegaskan lagi. Tidak ada sekutu bagi. Dan Allah menghendaki atau berkehendak siapapun yang ingin dikenal dan dekat, syaratnya adalah beribadah sesuai dengan firman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada. Jadi kita dengan niat ibadah dalam bersujud, Allah sudah mulai melihat dan mengenal, tapi belum secara dekat. Hanya mengenal bahwa seseorang yang telah mensucikan dan membersihkan dirinya, lahir maupun batin, menghadapku. Dan kedekatan kita dalam memperkenalkan diri kita dalam keadaan bersih dan suci lahir batin, terutama dalam ibadah sholat.
Juga dikatakan bahwa ibadah sholat adalah mi'rajnya seorang yang beriman Islam kepada Allah. Nah, di sini Allah mengenal, oh orang ini ingin dekat dengan. Itu syarat pertamanya adalah apa? Beribadah. Dan ibadah di sini harus didasari oleh keikhlasan dan kesabaran. Jadi bukan karena terpaksa. Bukan karena merasa takut dan malu kepada Allah. Tapi benar-benar dengan rela hati ikhlas, dengan tenang jiwa syukur. Sehingga minimal salatnya tumaninah. Allah akan menyambut. Yang kedua, selain kita beribadah antara lain salat, kita akan dikenal, mudah mulai akan lebih dekat lagi. Yaitu dengan selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Kenapa? Karena dengan kemurahannya, dengan karunia-Nya, dengan berkah dan rahmat-Nya, kita sampai saat ini masih diberi kesempatan hidup. Diberi kesempatan untuk bertaubat. Jangan sampai terlambat. Kita menebus dan menghapus dosa-dosa kita. Termasuk kesalahan-kesalahan kita. Kita tingkatkan amal-amal kita. Sehingga benar-benar kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Karena dengan orang yang bertakwa ini, Allah akan memanggilnya. Kita pengen dekat, dipanggil. Subhanallah, enak banget. Seperti halnya juga Anda yang pernah mengalami pacaran. Pengen dikenal dengan pacar kita. Sebelumnya udah kenal namanya, alamatnya, tapi belum berani untuk datang ke rumah. Lewat depan pagarnya aja hati udah dak-dikduk. Udah salah tingkah. Padahal orangnya nggak ada. Rasanya udah kayak apa ya. Baru lihat rumahnya saja. Wah, dak-dikduk. Padahal orangnya yang kita pengen kita kenal itu nggak ada. Lagi pergi. Tapi dalam perasaan kita ada di dalam. Mungkin dia ngintip dari horden. Iyalah. Angan-angannya. Anak-anak remaja. Kita dengan Allah tidak boleh berangan-angan. Sebab angan-angan itu bisikan syaitan. Kita harus yakin. Ainul yakin, ilmul yakin, dan hakul yakin. Bahwa Allah menyambut perkenalan kita dengan pertama ibadah. Kedua bersyukur. Sebab Allah dengan kemurahan, dengan kasih sayang, dengan karunia berkah dan rahmatnya, menurunkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi orang yang beribadah dan bersyukur pasti akan diberinya itu rizki. Tanpa kecuali.
Orang yang beribadah nggak pernah bersyukur, nggak akan mendapatkan rezeki dari Allah. Orang yang selalu bersyukur tapi nggak ibadah juga nggak dapat rezeki dari Allah. Jadi dengan bersyukur Allah merasa senang setelah kita beribadah dan bersyukur. Satu lagi yang ini paling utama. Karena kita pengen kenalan lewat misalnya di depan pagar. Yang mau kita kenalin, dia melambaikan tangannya. Padahal bukan manggil kita. Manggil tukang bakso yang lewat ya. Kita udah still aja ngadep ke pagar ya. Berhenti udah GR. Terus begitu ini bengong. Siang kita tuju ini. Tangannya masih melambai juga. Ditengok di belakangnya ada tukang bakso. Ya. Itu lambaian lain yang kita manusia dengan manusia. Supaya Allah melambaikan tangannya, kuasanya kepada kita. Syarat yang ketiga, bersegeralah apabila ada panggilan Allah dan Rasul. Jadi jangan berpura-pura, jangan malas, jangan segala macam alasan. 3 hal. Ibadah, bersyukur, bersegera. Pada pengen dekat nggak dengan Allah? Bahkan Allah menyatakan dalam Al-Quran, lebih dekat dari urat leher. Nah, kita ingin dekat. Caranya beribadah. Jangan sekali-kali tinggalkan ibadah. Jangan sekali-kali meniatkan sesuatu bukan ibadah. Apapun niatkan ibadah. Kemudian selalu bersyukur. Bukan saja ucapan, tapi dengan perbuatan. Yang ketiga, bersyukur. Mudah-mudahan dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki, saya ingin menjelaskan bagaimana beribadah. Itu ya, sebab Allah senang kepada orang yang beribadah. Ibadah itu bukan hanya sholat. Bukan. Semua dalam hidup dan kehidupan manusia, apabila diniatkan ibadah, maka dia telah jujur di hadapan Allah. Karena waktu dia mendirikan sholat, dalam membaca, menzaharkan doa iftitah, dia menyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi dari mulai melek mata sampai tidurnya pun diniatkan ibadah. Makan, minum, bekerja, berniaga, berusaha, atau apa saja. Niatkan ibadah. Apalagi kalau ibadahnya itu wajib. Benar-benar dia minimal tumanina. Dan berusaha untuk benar. Apakah dalam berbicara juga termasuk ibadah? Memang benar. Karena dalam beribadah, kita ini selalu mencegah dari perbuatan-perbuatan
keji dan munkar. Dan di dalam beribadah ini kita harus berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Jadi orang dengan ucapannya saja, belum perbuatan. Kalau sudah diniati ibadah. Dengan pertama mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bisa juga di dalam hati. Berkunjung ke rumah seseorang, siapapun rumah orang itu. Assalamualaikum. Sudah dia ini ibadah. Mendoakan penghuni rumah itu supaya selamat sejahtera. Subhanallah. Itu baru berkunjung. Begitupun bertemu dengan orang. Salaman, assalamualaikum. Bagaimana kabar? Jangan ditanya pekerjaan. Jangan ditanya penghasilan. Ya, itu udah nggak benar. Bukan ibadah. Menyinggung perasaan orang lain. Apalagi berapa bininya. Jangan. Seberapa simpenannya. Jangan. Bikin senang yang mendengarkan ucapan Anda. Apalagi semangat. Itu ibadah. Sebaliknya adalah kezoliman. Jadi jangan menghina. Jangan menjelek-jelekan. Kebetulan udah nggak ketemu lama. Begitu ketemu, bengong kita. Lu udah tua banget ya? Nggak boleh. Ya. Jangan ditambah banget. Lu udah tua. Nggak apa-apa. Karena memang tua. Jangan ditambah banget. Kalau banget itu tinggal beberapa jengkal lagi ke kuburan. Karena udah banget. Ya. Tua-tua aja. Apalagi kalau kita ini dengan teman dekat. Tuh, lu kok jelek sekarang? Nggak boleh. Dulu lu ganteng. Sekarang kalau lu jelek? Nggak boleh. Bengong boleh kita melihat karena ada perubahan. Tapi jangan membuat sakit hati orang lain. Itu adalah ibadah. Tapi kalau membuat sakit hati udah kemunkaran. Itu bahaya. Jadi kalian alhamdulillah nih jamaah ridho maupun para pemirsa. Kalau ketemu. Tapi jangan berlebihan menyanjung orang. Apalagi ujung-ujungnya minta duit. Nggak boleh. Disanjung-sanjung. Nggak boleh nih mau pulang nggak ada ongkos. Bagi dong aja nggak boleh. Jadi ada maksud dan tujuan yang tidak baik. Dalam ibadah ini harus didasari oleh keikhlasan. Baru kita menyatakan ikhlas apabila sudah rela. Sebab tidak bisa keikhlasan tanpa kerelaan hati. Artinya tanpa pamrih. Ya. Rela hati tanpa pamrih. Pamrihnya hanya kepada Allah. Bahwa apa yang diperintahkan kami kerjakan, rela hati kami. Ikhlas melaksanakan. Yang kedua, sobar. Sobar di sini harus jiwanya tenang. Bagaimana yang jiwanya tenang? Yang dia hanya ingin mendapatkan keridhaan. Orang sobar itu hanya ingin mendapatkan keridhaan Allah. Bukan minta pahala. Bukan minta rezeki. Bukan minta panjang umur, sehat dan segala macam. Bukan. Apalagi bukan minta jodoh. Bukan. Tapi mohon keridhaan. Ini jangan salah pengertian. Bahwa sobar itu dengan jiwa tenang ini. Kita yang disebut zuhud, berilmu dan berakal, bukan. Itu adalah keimanan. Orang yang beriman
adalah orang yang tekun, yang berilmu dan berakal, dasar untuk nanti sobar. Ya. Sebab orang yang zuhud tekun, kemudian berilmu dan menggunakan akal, jiwanya akan tenang. Dan orang yang jiwanya tenang, pasti sobar. Lagi sholat saja, itu udah jelas gangguannya macam-macam. Kadang-kadang lagi makan. Makan diniatkan ibadah. Lagi asik makan. Ada lalat lewat. Kurang aja. Enggak boleh. Jangan bilang kurang ajar ke lalat. Lalat siapa yang menciptakan? Kalau bisa diusir. Enggak mampu, panggil satpam. Usir. Atau beri makanan. Yang lalat itu senang sama baunya. Dia akan hinggap di situ. Jadi jangan merasa terganggu. Dia hidup di mana saja. Coba kalau lalat punya rumah, kita nggak kebagian. Rumah diambil semua sama lalat. Belum yang lain-lain. Apalagi sedang makan. HP berbunyi. Ya. Mungkin ini penting. Buru diangkat. Kalau nggak mau terganggu, matikan HP. Jangan di silent. Matikan. Kalau perlu buang. Sebab ada orang makan bawa HP, tidur bawa HP. Kemana aja bawa HP. Ini sangat berbahaya. Dia makannya tidak ibadah. Itu tidak akan jadi obat. Dia tidak bersyukur kepada Allah. Dia tidak mengerti. Itu beras yang dimasak jadi nasi. Siapa yang menanam? Berapa lama dia tunggu? Sampai jadi nasi. Kita menganggap remeh. Menyepelekan makanan yang akan kita makan. Asik. Matanya melihat HP. Sendok masuk ke mulut. Ternyata lain yang masuknya. Apa enggak nyesel? Dan itu salah satu yang mengingkari syukur kepada Allah. Hidupnya akan terlunta-lunta. Akalnya akan selalu buntu. Setiap permasalahan tidak bisa diselesaikan. Nikmati dan syukuri apa yang di hadapan kita. Taruh sementara kalau HP. Makan. Baca basmalah. Begitu tertelan. Alhamdulillah. Nyuap lagi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Insya Allah. Itu akan memperpanjang umur. Karena makan untuk hidup. Pola makan benar. Hidup sehat. Halalan thayyiban. Panjang umur. Itu sabda Rasul. Dimanapun kita makan. Karena itu cara mensyukuri nikmat Allah. Jadi karena niatnya ibadah, maka semua harus kita syukuri. Ini penting karena kadang-kadang ya namanya kesibukan. Kalaupun nggak dipegang, ditaruh di depannya. Barangkali nanti bunyi. Atau kalau nggak dipegang, disetelnya dia film apa kayak kartun. Ya. Atau film remaja sekarang. Atau apa aja. Pokoknya geser jauh dari tempat kita makan. Selesai baru. Mau dipegang diinikan lagi HP. Nggak ada masalah. Itu mending kalau hapus. Ini ada lagi yang lain.
tasbih. Ya. Karena merasa dirinya dengan tasbih ini. Sembari makan. Terus tasbih. Padahal apa yang dibaca nggak tahu. Cuma diputer aja. Subhanallah. Nikmati apa yang Allah berikan pada saat itu. Syukuri nikmat itu. Insya Allah akan bermanfaat buat diri kita. Dan buat orang yang pernah menyediakannya. Padahal nggak tahu dari mana. Apa beras itu dari Jawa Timur. Apa dari Sumatera. Apa Jawa Barat. Oh ya. Itu kita mensyukuri. Dan sepertinya doa kita diterima makbul. Kalau kita mensyukurinya. Senang petani itu merasa lega. Karena beras yang dia jual akhirnya sampai ke tangan kita melalui berapa tangan dan tempat. Kita nikmati. Jadi tolong nasihatkan kepada anak-anak. Sebab zaman sekarang anak-anak ini lain dari zaman dahulu. Diberinya mainan HP ini, subhanallah. Kasih sayang orang tua salah cara. Dari kecil sudah diberi HP. Ya udah, disuruh apa aja ntar dulu. Apalagi udah mainan apa tuh sekarang, udah macam-macam. Saya emang nggak ngerti. Nggak ngerti mainan anak-anak sekarang. Saya ngerti HP itu setelah 2010 kali. Ya. Bisa buka YouTube, bisa WA, bisa video call. Dulu sama sekali. SMS aja itu tahun berapa? 99. Baru bisa SMS. Diajarin sama salah satu asisten. Untung nggak ada orangnya. Kalau ada diketawain. Matiin HP, nyalain lagi juga bingung. Zaman itu masih HP-nya Motorola. Yang gede kayak batu bata merah. Kalau kelamaan dan baterainya udah melendung, udah. Ya bunting tuh HP-nya, udah. Silakan dah. Udah nggak bisa diapa-apain. Harus beli lagi. Udah gitu. Chargernya lama. Ini cara mensyukuri nikmat ini. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah itu Allah senang. Dan benar-benar kita kenal dengan baik. Allah tahu. Karena di dalam ayat surat Ibrahim yang hubungannya dengan syukur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu sebetulnya kalau kita resapi dengan benar. Keberuntungannya berlipat ganda. Tapi kalau enggak, Allah akan memberikan sanksi. Dengan siksa yang sangat pedih. Gara-gara tidak mensyukuri ini. Tapi tidak seketika. Dibiarkan. Apakah dia tetap lalai? Kalau memang sudah batasnya, dia itu memang tidak pernah bersyukur, akan diberinya sanksi berupa azab. Minimal penyakit yang nggak bisa disembuhkan. Itu adalah siksa yang sangat pedih. Itu baru di dunia. Bukan siksa masuk penjara. Uang ada, apa ada, tapi sakit. Enggak ada daya upaya. Mau apa?
Itu adalah siksa yang sangat pedih dari Allah. Dan yang bisa menolong dan menyembuhkan hanya Allah. Walaupun ada ahlinya siapa saja, tidak akan bisa menyembuhkan. Sebelum dia ini, taubatan nasuh. Ya. Jadi tetap tolong jamaah dan para pemirsa bersyukur di sini harus didasari oleh rasa malu dan takut kepada Allah. Malu karena apa? Kemurahan, karunia, berkah dan rahmat. Apa saja diberi. Takut karena Allah mengancam. Barang siapa tidak bersyukur, aku akan beri siksa yang sangat pedih. Kalau kita sudah didasari oleh rasa malu dan takut kepada Allah, akan tetap kita selalu bersyukur. Kapan saja dan di mana saja. Seperti Anda sampai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk salaman. Begitu duduk, Alhamdulillah. Saya sudah sampai di majelis. Begitu. Ya. Jangan nanti setelah dikasih makan, baru Alhamdulillah. Jadi duduk di majelis saja. Datang aman. Tidak ada gangguan. Selamat. Bertemu dengan rekan, bersalaman. Saling mendoakan. Duduk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Begitu. Jadi jangan sampai lepas ucapan hamdan. Harus didasari oleh rasa takut dan malu. Nah yang ketiga, bersegera apabila ada panggilan Allah dan Rasul. Panggilan Allah yang terutama. Kalau kita bersegera dipanggil, pasti akan disayang oleh Allah. Akan disayang. Panggilan Allah itu akan memberikan sesuatu kenikmatan, lahir batin dan dunia akhirat. Pertama panggilan itu untuk mendirikan, menegakkan salat. Hayya 'alas shalah. Itu yang pertama. Yang kedua, berjihad fisabilillah. Membela agama Allah. Bukan disuruh perang bertempur, bukan. Kita tidak bisa melawan syaitan karena dia gaib. Hindari dan selalu mohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah dari godaannya. Itu termasuk jihad. Tawud itu jihad. Kemudian yang ketiga, bersegera apabila ada Allah dan panggilannya dari Allah dan Rasulnya. Menafkahkan rizkinya di jalan Allah. Dia di antara di sini bersegera ada ditambah di dalamnya bersyukur. Berbagi kenikmatan dengan orang lain. Dan itu juga merupakan ibadah kepada Allah. Kalau sudah kita bisa merangkum ketiga itu. Beribadah, bersyukur, bersegera apabila ada panggilan dari Allah dan Rasulnya. Kita akan dekat dengan Allah.
Dan orang yang dekat dengan Allah, predikatnya adalah muttaqin, bertakwa kepada Allah. Dan Allah janjikan kepada orang yang bertakwa, karena dekat dengan Allah, rizki dari segala arah yang dia tidak ketahui, tanpa batas. Jamaah dan para pemirsa pun sudah sering mendengar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Subhanallah. Dan orang yang bertakwa ini jiwanya akan tenang. Karena apa? Dia sobar. Dan satu saat di yaumil akhir nanti Allah akan panggil tanpa hisab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Subhanallah. Wahai orang sobar yang jiwanya tenang, mari ke sini. Allah memanggil, Allah ridha. Kita disatukan dengan orang yang ahli ibadah, yang ahli surga. Subhanallah. Tanpa hisab, ahli surga, ahli jannah. Alangkah nikmat. Maka di sini penting. Setelah kita tawaddu, sekarang takaru, akan menghasilkan itu. Dan ini semuanya ada hubungannya dengan qada qadar takdir. Ada sebab, ada akibat, dan ada hasil. Jadi orang yang tadi dia bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan Allah kenal dekat juga dengan kita. Apa yang diminta, apa yang dimohonkannya dikabul. Doanya makbul. Tidak dilihat dari penampilannya, enggak. Tidak dilihat dari kekayaannya, enggak. Tidak dilihat dari ibadah dan amalnya, enggak. Dilihat dari jiwanya yang tenang, yang sabar. Udah jelas dia ahli ibadah, beramal soleh. Oh, subhanallah. Allah sangat senang. Dan yang paling senang lagi, kedua orang tua. Baik yang masih hidup, apalagi yang sudah tidak ada. Udah nggak bisa berkomunikasi. Kalau kita sudah termasuk anak yang soleh, yang jiwanya tenang, sobat, yang tadi dekat dengan Allah, bisa menyelamatkan sisa kubur kedua orang tua kita. Karena doa dari anak yang soleh. Di sini tetap kita harus menimba ilmu. Sebab tidak asal saja beribadah, tidak asal saja bersyukur, tidak asal saja bersegera kalau ada panggilan. Harus tahu syarat-syarat. Minimal baca buku, mendengarkan nasihat-nasihat. Itu akan membawa kita
ke jalan yang lurus dan benar dari sisi Allah. Seperti yang kita minta, seperti orang-orang yang telah mendapatkan rahmat, artinya kasih sayang Allah. Keluarga pun akan tenang dijamin. Tidak akan ribut, enggak akan bertengkar, enggak akan ada masalah. Sampai ada satu cerita, suami istri, suaminya rajin beribadah di musola, istrinya buruh nyuci pakaian, ke tetangganya bergilir, tiap hari muter. Seminggu ketemu lagi begitu. Satu saat istrinya mengeluh, udah capek. Itu ya. Karena nyucinya pakai tangan, nggak mesin cuci. Dengar di luar negeri, pakai mesin cuci. Apalagi di Arab, udah modern. Mesin cucinya bisa jalan sendiri. Bukan nyuci sendiri lagi, jalan sendiri. Ngomong ke suaminya, Pak, ada apa? Aduh, katanya ya, penghidupan kita ini masa begini aja. Bapak nggak seberapa dapat honor dari masjid sebagai marbot dan segala macam, ditambah sedekah-sedekah, itu nggak cukup, Pak. Iya, memang benar. Kata suaminya, masih kita bersyukur, masih diberi rezeki oleh Allah. Lihat yang lain itu, sampai keliling meminta-minta, hina. Aduh Pak, ingin ada perubahan. Terus mau apa kamu, Mak? Mak, katanya istrinya. Izinkan dong, saya mau jadi TKW. Udah, kaget suaminya. Yang bener aja. Loh, bener supaya kita berubah. Kita kan pengen kayak yang lain. Ya nggak bisa, kata suaminya ya. Ibu katanya, emak pengen kayak itu. Nggak bisa, lain bapak, lain ibu. Masa pengen sama kayak dia? Nggak mungkin. Yang kembar aja, nggak sama. Ya, serupa tapi nggak sama. Waduh, katanya, kalau kita terus begini, bisa-bisa kita bahaya. Ya, kamu maksa, bukan maksa. Mohon kerelaan. Sebab harus izin suami. Suaminya dia senyum, kemudian suaminya kaget istrinya. Kok diam tersenyum? Ada apa Pak? Boleh. Kamu mau kemana? Luar biasa. Arab, Hong Kong, Korea, Jepang. Gua disebutin semua. Bingung dia. Boleh. Saya izinkan. Bener Pak. Wah, dia meluk suaminya. Yang udah lama nggak pernah dipeluk itu suaminya. Karena diizinkan untuk jadi TKW, dipeluk, diciumin. Ini gue ini dasar kenapa katanya ya. Udah lama nggak pernah dipeluk-peluk. Ini gara-gara diizinkan jadi TKW. Dipelukin, diciumin. Gue mimpi apa? Katanya gitu kata suaminya. Tapi ada syaratnya. Iya, biarin syaratnya apapun. Kata si istrinya. Ya, kata suaminya. Boleh kamu kerja di luar negeri di mana saja. Tapi malamnya harus pulang. Bengong lah. Malamnya harus pulang gimana? Pinter suaminya. Itu baru marbot, udah pinter ya. Apalagi yang lain. Kayak Anda, udah pinter semua. Marbot aja pinter. Boleh mau kerja keluarga gimana. Tapi malamnya suruh pulang. So. Ya kan gak mungkin ya. Jadi berarti sebetulnya dilarang. Cuman caranya. Luar biasa si suami. Tapi dia udah beruntung diciumin oleh istri. Yang udah bertahun-tahun gak pernah. Ya.
Terus istrinya manyun aja. Bu, jangan marah. Bapak ada kabar gembira. Apa, Pak? Kamu sih buru-buru katanya. Keinginannya yang enggak. Nih, ada hadiah. Gitu ya. Dari pengurus masjid. Di mana kotak amal itu sepertiganya buat saya dan keluarga yang mengurus masjid, nyapu, ngepel, di azan juga ya, yang benar Pak, benar. Dan kebetulan Jumat ini isinya penuh, yang sudah enggak ada, kosong, bahkan ada pun sedikit sekali. Jadi kalau begitu udah lama, benar udah lama. Aku nggak berani cerita. Karena apa? Pasti kamu akan minta terus mana? Kan gitu. Karena seperti dari kotak itu. Ini karena apa? Orang yang menjadi khatib memberi nasihat. Kalau engkau ingin dekat dengan Allah. Oh ya. Maka diantaranya bersyukur. Menafkahkan rezekinya di jalan Allah. Di sini ada kotak amal. Pasti akan dekat. Itu ya. Jadi orang pada ngisi Jumat itu. Dibuka banyak. Dapat sepertiga. Ya receh semuanya. Nggak ada yang lembaran gede. Tapi lumayan segepok. Nih, wah senang istrinya. Kamu nggak usah jadi TKW. Udah tetap aja keliling. Tiap Jumat aku kasih. Sepertiga dari kotak amal. Itu janji pengurus. Kalau lebih banyak, banyak lagi. Kalau nggak ada, kamu jangan menuntut. Oh iya katanya. Bapak saya terima kasih. Kamu jangan beralih pemikiran. Ini karena apa? Tidak mensyukuri nikmat. Dia akan berbuat munkar. Meninggalkan suaminya. Karena mencari harta di negeri orang. Dalam situasi seperti sekarang ini. Jarang orang itu ingin dekat dengan Allah. Tapi merasa seolah-olah dekat. Kan aneh. Padahal sebetulnya belum dekat. Dengan dia membaca Al-Quran. Ini kan firman Allah. Oh ya. Berarti dekat. Ya dekat dengan Al-Quran. Dekat dengan firmannya. Tapi dengan Allah belum. Niatnya baca Al-Quran apa? Ya. Kalau niat baca Al-Quran itu ingin dekat dengan Allah ditolak. Saya nggak mau nanya deh, ntar jawabannya susah. Niatnya membaca Al-Quran. Beribadah. Mengikuti perintah Allah kepada Rasulnya. Iqra. Dan dengan beribadah di sini menuntut ilmu. Kalau kamu menuntut ilmu Al-Quran dan kamu paham, kamu mengamalkan, akan dekat dengan Allah. Tapi kalau hanya membacanya saja, ya dekatnya dengan Al-Quran. Itu ya. Jadi tolong tafsirnya harus kita mengerti. Harus paham. Kemudian amalkan. Sesuai dengan kemampuan kita. Tidak ada paksaan. Atau melebihi kemampuan kita. Allah udah janji. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah.
Orang banyak mengatakan, wallahu alam bisawab, saya tidak menyalahkan, hanya pendapat orang. Kita juga berpikir, orang Islam semuanya pasti kenal, tahu Al-Quran. Cuma soal ngerti, hanya sebagian kecil, apalagi paham. Karena orang yang bisa baca Al-Quran itu banyak orang non-muslim. Hanya untuk mencari kesalahan. Bahkan ada orang Islamnya sendiri yang imannya lemah. Dibantahnya apa yang ada di dalam Al-Quran. Ini udah ketinggalan zaman. Karena sudah 14 abad yang lalu. Kan subhanallah. Nauzubillah min zalik. Dengan Al-Quran sebagai petunjuk dan tuntunan yang nyata. Yang tidak ada keraguan sedikit pun. Untuk hidup dan kehidupan kita sebagai manusia. Di alam dunia ini. Jelas akan membawa kita kepada kebahagiaan dan kesejahteraan lahir maupun batin, dunia dan akhirat. Dengan membacanya saja sudah bagus. Sudah bagus. Apalagi kalau membacanya baik. Tajwidnya benar. Kemudian ditafsirkan, diuraikan, dijelaskan. Mengerti, kemudian dipahamkan, mari amalkan sesuai dengan kemampuan, Allah akan dekat. Karena itu yang dikehendaki Allah. Bukan hanya membaca. Jadi masih banyak, ya kita bukan menganggap sepele. Para tahfiz kehidupannya masih tergantung kepada orang lain. Kenapa? Dia tahfiz, hafal membaca. Dia ngerti, dia tahu. Dia kenal. Tapi belum memahami sepenuhnya. Kalau dia sudah paham, hidupnya bukan lagi layak. Akan cukup. Akan cukup. Buat dirinya maupun keluarga. Itu jaminan dari Allah. Kalau diamal. Tapi kalau sebaliknya. Dia jual ayat-ayat Allah. Dia tukar dengan harga sedikit. Celakalah. Hidupnya akan selalu susah. Karena ayat suci Al-Quran dijadikan barang dagangan. Dan barter, tukar menukar. Jadi kita harus tetap mawas diri. Tidak menyepelekan mereka, enggak. Karena belum paham betul. Baru hafiz, ngerti, tahu. Tapi belum sepenuhnya memahami. Kalau sudah paham betul, ya subhanallah, tidak akan pernah mengatakan susah. Yang ada senang. Seperti halnya Idulah. Idulah itu hafiz. Idulah itu kenal, tahu, ngerti, dan paham. Apalagi gurunya banyak. Dia terakhir mendatangi satu tempat dan disuruh tinggal di situ. Dijamin oleh imam masjid supaya sudah bisa mengamalkan ilmu. Nah di sini ilmunya ilmu Al-Quran, bukan ilmu silat, bukan ilmu kepedukan, bukan ilmu yang lain, ilmu Al-Quran. Dan si imam masjid ini bilang, kami siap untuk menjamu Anda berapapun lamanya Anda di sini.
Selagi Anda masih betah dan memang kami membutuhkan orang-orang yang berilmu. Si guru 3 yang mengikuti senyum. Saya bukan tidak mau tinggal di sini. Tolong carikan Pak Imam rumah yang bisa kami kontrak. Kalaupun Dullah masih tetap tinggal di sini boleh. Kalau mau ikut saya, satu rumah dengan saya boleh. Waduh, ada. Cuman kami nggak mau. Tempat kami luas, kamar kami banyak. Kami cukup hidup kami. Bahkan dikatakan berlebih. Kami ingin beramal. Terutama kepada orang yang berilmu. Yang mengamalkan ilmu. Guru yang 3 senyum. Berapa sih dia bilang? Banyaknya hartamu Pak Imam. Jangan bilang suku. Kalau dengan tiba-tiba rumahmu kebakaran. Habis. Tinggal sawah ladang mungkin. Harus membangun lagi. Jangan mengatakan begitu. Nah, karena udah mahmum semua 3 guru. Kami tetap akan membantu Pak Imam. Kami tidak mau jadi benalu di rumah ini. Enggak usah. Mohon maaf Pak Kiai, Pak guru-guru. Kami bukan sombong, kami mampu untuk menjamu Anda selama di sini. Mau berapa lama saja. Tapi tolong ajarkan ke masyarakat kami ilmu. Terutama ilmu Al-Quranul Karim. Baik kalau begitu, mohon maaf Pak Imam. Bukan saya menyepelekan kesediaan Pak Imam. Kami bertiga sepakat ingin memberikan sesuatu kepada Pak Imam sebagai rasa terima kasih. Dan kasih sayang. Sebaliknya juga dari kami. Supaya Pak Imam juga dengan keluarga tenang. Apa? Dia keluarkan. Masing-masing 1 keping 100 dinar. Jadi 3 guru ini mengelurkan 300 dinar. Waduh. Kalau sekarang itu mungkin 300 juta. Atau 3 miliar. Karena dinar. Dan itu masih zaman bahula. Bukan zaman Kiwari. Tapi zaman Bahari. Ya, bukan Bukhari, Bahari. Bengong baru melihat kepingan emas beratnya 10 gram 100 dinar. Saya waktu ke Tanah Suci juga melihatnya paling besar 1 dinar 1 dirham. Yang 5, 10 belum, ini 100. Berat. Ini bagaimana membelah kenjakannya? Mudah. Bawa aja ke kota. Ada tempat penukaran uang. Buat dibikin receh bisa. Jadi 100 dinar ini bisa ada 100 keping. Itu. Ini jadi harus bagaimana ya? Jangan berlebihan memberikan penghormatan, sajian, makanan atau apapun seperti biasa. Ini untuk pegangan Pak Imam. 300 dinar ini. Mau dipakai? Boleh. Enggak, simpan. Ya diem. Terimalah Pak Imam. Dengan berat hati dia menerima. Dipanggil istrinya. Bu Haji, sini. Ada apa Pak? Ini kita dikasih uang. 300 dinar oleh mereka. Setahun ini kalau berempat makan, enggak ngabisin 10 dinar setahun. Bayangkan, ini 100 dinar, berapa tahun tinggal di situ? Dia pilih, mudah-mudahan selamanya di sini. Pikiran imam kan begitu ya. Karena 300 dinar untuk berapa lama? Dullah hanya senyum.
Memang guru-guruku ini orang kaya. Cuman tidak memperlihatkan. Ternyata di kantongnya itu uang dinar. Mereka dibawa ke satu tempat. Kalau mau ini ada rumah kosong, mau ditempatin oleh 3 kiai itu, silahkan. Nanti makan tetap di rumah Pak Imam itu. Hanya pengen tidur bebas dan tidak merasa terganggu, silahkan di rumah ini. Tanggung jawab Pak Imam. Disediakan segala macamnya. Si Dula juga ikut di situ. Jadi satu rumah itu 4 orang. Tapi urusan makan, minum, cuci pakaian segala macam urusan Pak Imam. Tiap hari si Dula dijadikan imam. 3 guru itu memperhatikan terus. Sebab disitulah yang lagi diuji. Pengamalan ilmu dari ke-7 guru yang pernah memberikan pelajaran kepada si Dula. Kata guru yang ke-8, wih, benar gak salah si Dula ini. Sebetulnya sudah hatam. Kita nggak perlu ngetes, nggak perlu menguji, bahkan kita juga kalah. Penasaran, itu penasaran. Kenapa? Ayolah kita tungguin sampai nanti aku menyatakan juga, nggak perlu diuji. Begitupun yang ke-10 begitu. Kata guru yang ke-8, wahai teman-temanku, tahu nggak? Dia di seberang itu. Apa yang dia dapatkan ilmunya. Kemudian kita lihat pengamalannya. Kayak pengamalan guru kita. Gitu. Yang benar. Coba perhatikan. Dalam sholat, takbiratul ihram, ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan duduk tasyahud akhir. Coba lihat. Iya ya. Tapi kita jangan nanya siapa sebenarnya gurunya. Tetap menjawabnya Kiai Ma'ruf. Ya, tapi bukan Kuat Ma'ruf, Kiai Ma'ruf. Lain. Juga bukan Ma'ruf Amin, Kiai Ma'ruf. Akhirnya, kita perhatikan. Satu hari malam, si Dula dari jam 10 udah tidur. Jam 12 lewat bangun. Dia ambil makan sedikit. Karena ada disajikan di meja makan. Dia minum, duduk sebentar. Ke kamar mandi. Ambil air wudhu. Gelar sadada. Ini yang 3 merem ayam. Padahal ayam merem ya merem ayam ya. Matanya kan kelopaknya nutup. Katanya kalau merem ayam tuh walaupun tertidur bisa ngelihat, bohong. Matanya nggak melek sedikit, nggak merem ya merem namanya. Nggak ada ayam yang meremnya mentet sedikit, nggak ada. Iya, luar biasa. Sholat sunnah apa ya? Nggak salam-salam. Berdiri bangun lagi, terus begitu. Udah sekian rakaat ya. Kok enggak? Duduk kemudian salam. Dia hanya doa di antara 2 sujud. Sujud lagi berdiri. Terus begitu. Akhirnya salah satu mendekat. Dari belakangnya didengar. Surah apa? Ternyata dia membaca ayat-ayat suci Al-Quran dari surat Al-Baqarah sampai selesai. Anas. Cuman suaranya pelan. Cuman. Persis mendekati subuh. Salam. Subhanallah. Jadi satu rakaat itu dibacanya surah itu satu ruku. Ayatnya itu ain ke ain. Luar biasa. Kalau surah pendek habis semua.
Pokoknya surat panjang. Pas mau azan subuh tahrim, dia tasyahud akhir salam. 3 guru bilang, udah kita pulang aja ya. Ini benar-benar kita juga nggak sanggup, nggak mampu. Apa yang dikerjakan oleh si Dullah. Ini jelas ini. Ini sholat yang seperti ini adalah sholat guru kita. Tapi dia bilang, bukan namanya. Itu. Kapan kita ngajak ke seberang, biar ketemu. Katanya gitu ya. Apa dia ini ganti nama, apa ganti kulit? Akhirnya, jadi kapan? Minggu depan kita pulang. Ya si Dullah udah lulus dah. Dia sudah bisa mengamalkan semua ilmu. Bahkan bisa melebihi gurunya. Gurunya tidak ada yang sanggup. Dari jam 12 malam lewat sedikit. Sampai menjelang subuh baru selesai. Tanpa tasahud awal. Tanpa tasahud akhir. Hanya duduk di antara 2 sujud. Sujud lagi, bangun lagi. Baca lagi Fatihah dan surah. Begitu terus. Luar biasa. Ternyata dia pernah belajar senam kesehatan. Di hari itu. Yang jongkok cincit, berdiri cincit. Oh, ya. Itu luar biasa. Yang akhirnya diam-diam 3 guru ini manggil. Dullah, sini tolong Dullah. Kami bertiga sepakat. Dan tidak akan bilang ke imam masjid. Kami akan meninggalkan kampung ini, rumah ini, akan kembali. Kamu tetap tinggal di sini. Nah, terus nanti gimana? Sampaikan saja salam hormat kepada beliau. Terus saya kok ditinggal? Kamu sebetahnya di sini. Kalau sudah nggak betah kembali. Kalau masih betah, teruskan. Loh, terus bagaimana tentang pengamalan saya menurut penilaian para kiai, para guru? Udah cukup dulu. Kamu lebih dari aku. Nanti kalau kamu sudah pulang kembali ke sana, antarkan aku ke gurumu yang di seberang. Permintaan 3 gurunya. Kenapa Pak Kiai, Pak Guru? Saya tidak harus jujur. Aku lihat sholat sunnah yang tanpa salam, berapa nggak tahu rakaatmu. Menjelang tahrim baru kamu duduk tasyahud akhir dan salam. Itu adalah perbuatan guru. Iya. Kalau benar, Dullah sangat beruntung. Mendapatkan guru, gurunya guru. Jadi gurunya guru, dia bergurunya, luar biasa. Dan dia bilang, apa benar masih hidup? Oh ya, waliullah. Umurnya panjang. Pembela agama Allah. Dan khalifah. Khalifah Allah itu, khalifatullah. Umurnya pasti panjang, nggak ada yang pendek. Minimal di atas 83 tahun. Minimal. Maksimumnya wallahu alam bisawab. Allah yang menentukan. Aduh, saya berat menyampaikan. Udah, kamu bilang aja. Saya ada keperluan yang mendesak. Tanpa permisi, saya pulang. Istilahnya ke pesantren, ke padepokannya. Saya ditinggal. Bilang gitu dulu. Udah. Salam buat keluarga imam masjid. Baik, diantarkan sama Dullah sampai ke batas kampung. Dullah kembali. Datanglah waktu duhur. Dullah datang ke masjid. Imam masjid juga datang. Ditanya, Dullah kemana Pak Kiai? Aduh, mohon maaf Pak Imam. Mereka titip salam untuk Pak Imam dan keluarga. Mereka pulang ke padepokan, ke pesantren. Karena ada urusan yang sangat penting. Loh, kenapa nggak nemuin saya? Dia bilang, dia tidak mau
menyakiti atau menyinggung perasaan Pak Imam karena berpisah. Bapak Imam jelas rindu kepada 3 gurunya. Oh, pantas dia mampu. Dia hanya malam jabat tangan dengan saya kok erat banget 3-tiganya. Ternyata mau berpisah sementara. Jadi kamu dulu lah. Saya tinggal di sini sesuai dengan nanti waktu yang dibutuhkan oleh jamaah. Baik dulu, kamu tinggallah di sini sampai kami merasa puas dan kamu bosan. Tapi kalau nggak bosan, tinggal di sini diterima. Aku akan carikan nanti jodohmu. Oh. Yang model apa yang dicari? Itu ya. Apa model mobil dulu? Antik? Apa mobil model sekarang? Oh gitu ya. Jadi disamakan dengan mobil. Karena sama-sama digas. Itulah cuman senyum. Oh, saya belum berpikir seperti itu, Pak Imam. Saya tahu umurmu sudah cocok untuk berumah tangga, Jula. Tapi kalau kamu masih mau mengamalkan ilmu, saya sangat bersyukur. Dalam hatinya, ini nggak buru-buru anakku yang pesantren jauh ini pulang. Anaknya gadis cantik. Tapi nggak dia tawarkan karena bukan barang. Seorang yang ngerti itu. Apalagi ini imam masjid. Anaknya cantik. Jelita. Cantik itu bulunya lentik. Jelita itu matanya kayak buah jali. Dia pesantren jauh. Dan pulangnya itu kadang setahun sekali. Paling cepat setahun 2 kali. Itu kalau liburan. Ini udah hampir setahun gak ada pulang. Dan beliau gak mau menawarkan. Anakku cakep gak mau. Cuma nanti aku carikan. Pada dalam hatinya. Anakku kenapa gak pulang-pulang gitu ya. Padahal. Wih. Si imam masjid dengan istrinya itu udah ngomong berdua. Mak apaan? Itu kalau anak kita katanya dijodohkan sama si Dula itu. Bukan lagi 100%. Kalau ada hitungan persen berapa saja diterima. Apalagi katanya si bapak ngasih persen ke saya. Gitu bilangnya ya. Jadi karena persen itu kan seolah-olah ngasih. Dia nggak tahu per 100 ya. Akhirnya apa? Ya kita berdoa saja. Kalau memang itu Allah ridho akan dipertemukan dulu dengan anak kita. Berbulan terus sampai udah melebihi sekian bulan. Anaknya Pak Imam masjid belum pulang-pulang. Enggak ada pulang. Setahun lebih. Imam masjid gelisah. Ada rencana mau pengen ke pesantrennya. Mau dilihat. Karena nggak ada yang memberitahu. Bagaimana kabar anaknya. Mana wanita satu-satunya. Oh. Akhirnya Pak Kiai itu bilang, Pak Imam masjid, itulah kamu tinggal dulu di sini. Aku dan ibu mau ke tempat pesantren anak. Karena udah setahun lebih nggak pulang-pulang, nggak ada berita. Loh, di mana Mas pesantren? Jauh di Jawa. Nggak tahu Jawa Tengah atau Jawa Timur. Ya. Karena si Dula ini tinggalnya di Jawa Barat. Akhirnya besoknya berangkatlah ibu bapaknya. Itulah yang menjaga rumah, meneruskan ini. Seminggu, 2 minggu, belum juga datang. Orang tua dan anaknya ini. Wih, kok lama ya? Ternyata memang jauh. Perjalanannya jauh. Itulah dalam termenungnya dan berzikir, berserah diri kepada Allah.
kayak ada yang membisiki di dalam kolbu. Itulah kamu jangan mengikuti kata hati. Gunakan akal. Sebab kata hati belum tentu benar. Bisa saja itu bisikan syaitan. Tapi kalau bisikan kolbu, itu malaikatul muqarrabin. Izin Allah memberitahu kepada kamu. Kaget dulu. Ya Allah ya Rabb. Istighfar. Bertasbih dulu. Aku harus menggunakan. Besoknya begitu juga. Pas mau maghrib. Datang. Si ibu dan Pak Imam. Hanya berdua. Enggak dengan anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kenapa lama? Aduh Dula. Saya lama di sana. Karena anak saya harus dirawat. Di rumah sakit. Karena di Jawa. Namanya rumah sakit. Kalau di Jakarta udah rumah sehat. Ya. Kenapa emang? Pernah gejala tipes. Kata dokter ini. Saya nungguin dulu seminggu. Untuk bener itu kiai. Ngasih duit ke saya. 300 dinar. Itu kepake 50 dinar. Untuk perongkosan rumah sakit dan segala macam. Dan saya ingat. Saya tidak boleh lama. Harus kembali. Terus bagaimana? Ya, sudah mendingan. Sudah dia bisa makan sendiri apa. Cuman belum boleh aktivitas. Sebab dia tahun ini harus diwisuda. Sudah hatam katanya. Belajarnya di pesantren. Dan biasa dia berdakwah sebagai ustazah. Loh, emang anaknya perempuan? Pak Imam, iya, anakku perempuan. Cuma zaman dulu belum ada foto. Oh ya, belum. Oh, perempuan. Udah dulu nggak mikir panjang. Dia karena zuhud, gunakan akal. Bukan perasaan. Itulah, mohon maaf dan terima kasih. Kamu menjaga rumahku, melanjutkan tugasku di masjid, dan mengajarkan ilmu kepada jamaah di sini. Bagaimana Dula? Alhamdulillah semuanya rapi. Mari kita masuk Dula. Aku bawa makanan. Kita makan bersama dulu yuk. Kebetulan ada empal gentong gitu ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan keluarga. Begitupun untuk Anda beserta keluarga. Yang benar tetap semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Yang salah dari diri saya pribadi. Saya mohon ampunan kepada Allah. Dan maaf kepada yang hadir maupun pemirsa. Mari kita tekankan iman Islam kita untuk mencapai derajat takwa. Semoga Allah ridha kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.